Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Faragha, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya. Seluruh para asatidz, guru-guru kita yang terhormat, Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Sukamto, dan seluruh para asatidz lainnya, seluruh para sesepuh tokoh masyarakat, mohon maaf tidak menyebut nama tanpa mengurangi rasa takzim. Semoga yang hadir pada malam hari ini Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Setelah kemarin libur berhari raya Idul Adha, kita sudah puasa sunnah, sudah menunaikan sholat id, sudah berkorban, sudah makan daging belum Bu? Kepala kaki Ibu masih ada? Masih ya? Bapak masih kan kepala kakinya? Alhamdulillah. Saat ini kita kembali ngaji Nashihul Ibad, dan terakhir kita sudah sampai pada maqalah ketiga dari Babul Khumasi. Sekarang kita lanjut maqalah yang keempat dari Babul Khumasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat, ucapan nasihat yang keempat dari Babul Khumasi. An Abi Bakrin As-Siddiq, datangnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Beliau sahabat dunia akhirat, sampai kuburannya itu bersebelahan dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya benar yang disampaikan, al-mar'u ma'aman ahabbah, orang itu akan dibersamakan dengan orang yang dicintainya. Kalau cintanya tulus karena Allah, akan dibersamakan tidak hanya di dunia, bahkan sampai di surganya Allah. Tapi kalau cintanya itu punya modus yang lain, bukan karena Allah, maka cukup dibersamakan di dunia saja. Itu pun kadang-kadang muncul percekcokan dan seterusnya. Ini bukti beliau orang yang hebat. Beliau menyampaikan nasihat, az-zulumatu khamsun, bahwa kegelapan itu ada 5 macam. Kegelapan itu ada 5 macam, dan ini bisa menimpa siapa saja termasuk kita. Oleh karena itu kita harus bisa mengenali kegelapan itu seperti apa, penawarnya atau penerangnya itu apa, sehingga kita tidak terus dalam kegelapan, tidak terus dalam kesesatan. Yang pertama, lanjutannya dulu. Wasuruju laha khamsun. Wasuruju, adapun penerang, laha atas kegelapan tersebut, khamsun juga 5 perkara. Ini yang akan kita kaji malam ini. Semoga kita semua termasuk orang yang diterangkan hati pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama,
Kegelapan yang pertama, hubbud dunya zulmatun. Hubbud dunya, cinta dunia, zulmatun itu kegelapan. Jawab dengan jujur, ibu seneng nggak sama dunia? Nah, gelap dah. Bapak seneng nggak sama duit? Jangan ditanya itu ya. Tapi di sini tegaskan cinta dunia itu menghantarkan pada sebuah kegelapan. Nah, ini yang perlu kita bahas, cinta yang bagaimana. Begini Bapak Ibu, yang namanya harta itu adalah sesuatu yang memang menggiurkan. Jangankan yang belum punya, yang sudah punya saja ditawarin, nolak apa mau? Pasti mau. Itu saking manisnya dunia, Pak. Nah, ketika orang itu sudah cinta mati, cinta buta, gila harta, yang kaya hatinya juga gelap, sehingga yang muncul semakin kaya, yang muncul adalah semakin sombong, semakin arogan, merasa paling hebat, paling berkuasa, seakan-akan semua bisa dibeli dengan uang. Banyak kalimat-kalimat arogan yang akhirnya muncul dari lisannya. Urusan apapun beres, yang penting ada nggak orang yang ngomong begitu, Pak? Itu bentuk-bentuk kesombongan. Dia pikir semua bisa diselesaikan dengan duit, padahal kan banyak yang nggak bisa selesaikan dengan duit. Artinya orang yang sudah kaya tapi kecintaan hartanya luar biasa, justru akan menutup kejernihan hatinya, sehingga yang muncul semakin banyak hartanya ya semakin sombong. Orang itu kalau sudah diliputi kesombongan, dia tidak akan menemukan kebenaran. Orang itu kalau sudah dipenuhi dengan kesombongan, dia tidak akan bisa menangkap sinar cahaya sebuah kebenaran, nggak akan bisa. Menerima nasihat aja nggak bisa, menerima nasihat nggak bisa. Kita mau nasihatin nih orang yang lebih kaya dari kita, kita aja masih mikir, ya kalau menerima nasihat, kalau enggak. Makanya di masyarakat itu suka banyak terjadi usulan itu diterima atau tidak, dilihat siapa yang usul. Kalau yang usul duitnya banyak, biasanya diterima, betul. Padahal itu belum tentu benar usulannya. Makanya kita jangan ikut-ikutan gelap, jangan. Dan sebaliknya, ketika orang itu cinta harta dan memang dia belum punya harta, itu pun sama, tetap dalam kegelapan, sehingga hatinya itu gila harta, dipenuhi dengan harta, sehingga tidak ada keinginan untuk menjalankan perintah Allah. Siang malam dia kerja, pala jadi kaki, kaki jadi pala, kerja terus. Kaya? Enggak. Terus ya udah begitu, Pak. Karena cinta harta yang luar biasa, kerja siang malam, ibadah enggak, sholat enggak, apalagi ngaji, udah enggak kepikiran lah. Itu yang disebut sebuah kegelapan yang akan menghantarkan dia pada sebuah kesesatan. Nah, itu yang bahaya, Pak. Dari semua kegelapan, yang paling bahaya itu adalah ketika orang itu cinta sama harta dan dipenuhi keinginannya oleh Allah. Makin hari makin kaya, makin banyak duitnya. Itu kalau nggak hati-hati, ya makin hari makin jauh dari Allah, Pak. Makin jauh. Berkorban, kemarin kita sudah berkorban. Berkorban itu untuk orang kaya apa orang yang tidak kaya? Pak, berkorban itu hanya untuk orang kaya atau orang yang tidak kaya boleh berkorban? Kalau jangan dibilang orang miskin nggak boleh kayak korban. Nggak ada orang miskin sebenarnya itu. Sebenarnya tidak ada kemiskinan. Yang ada itu adalah baik seseorang yang menciptakan kemiskinannya sendiri. Korban itu
kalau direncanakan, diniatkan jauh-jauh hari, saya yakin semua orang bisa berkorban kalau diniatkan jauh-jauh hari, karena sesungguhnya setiap ibadah itu butuh niat, butuh perencanaan yang serius. Tapi kalau nggak diniatkan, ya sampai mati ya nggak akan bisa. Makanya kurban itu adalah sebagai simbol bagaimana kita mengikis segala kesombongan, segala kebakhilan, pelit dan seterusnya, untuk menghilangkan kegelapan cinta terhadap harta. Yang berikutnya Bapak Ibu, orang itu kalau sudah cinta harta, hatinya itu gelap, sehingga tidak hanya pelit, tidak hanya sombong, tapi juga pelit. Orang makin kaya justru makin pelit kalau nggak diiringi dengan keimanan. Makin kaya justru makin pelit. Itu bisa terjadi. Kenapa kok pelit padahal dia kaya? Ya karena cintanya terhadap dunia yang berlebihan, sehingga sayang untuk disedekahkan, sayang untuk diberikan kepada orang. Kata dia, daripada diberikan orang, simpen dulu buat makan besok. Cara berpikirnya itu tidak mau berbagi, cara berpikirnya bagaimana hartanya yang ada ini tidak berkurang dan bisa nambah. Ini ciri-ciri orang yang kecintaan harta berlebihan, pelitnya luar biasa. Makanya itu sebuah kegelapan. Di dalam keterangan yang lain Bapak Ibu, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu merupakan pokok dari semua keburukan, semua kesalahan. Itu berawal dari cinta dunia. Orang sombong gara-gara cinta dunia, orang pelit ya gara-gara cinta dunia, orang berantem ya gara-gara cinta dunia, orang bermusuhan ya gara-gara rata-rata berebut urusan dunia. Coba kalau itu bisa dihilangkan, pasti masyarakat, rumah tangga, bangsa ini adem ayem, Pak. Itu adanya korupsi, itu bukan orang miskin yang korupsi itu, betul? Yang korupsi orang miskin atau orang kaya? Kenapa masih mau korupsi? Ya itu tadi, cinta dunia yang berlebihan, dia akan selalu kurang. Maka orang yang semakin cinta terhadap dunia itu akan terus diliputi merasa kurang, tidak pandai bersyukur, yang ada ngeluh mulu. Dibagi uang belanja sehari 300.000 itu nggak bisa bersyukur, yang ada ngeluh masih. Ya Bu. Tapi kalau orang itu pandai, orang itu kok dunia kok santai, nggak ngoyo, ya, maka dia akan pandai bersyukur. Makanya kata Imam Ghazali ini, kalau cinta dunia merupakan pokok dari semua keburukan, maka benci dunia itu merupakan pokok dari semua kebaikan. Saya ulang, maka benci harta, benci dunia itu akan menjadi pokok dari semua kebaikan. Bagaimana nggak baik? Tanahnya direbut tetangganya, emang dia nggak butuh tanah, ya udah ambil loh, no, selesai kan? Selesai. Tapi kalau cintanya berlebihan, istri ngambil duit, itu udah diomelin habis-habisan. Anak ngambil nggak izin, udah diomelin habis-habisan. Sampai segitunya. Sumbangan, tarikan masjid, infak, dia masih berhitung terus. Sayang kalau 100.000 buat masjid, beliin anu dapat berapa, beliin anu dapat berapa. Cara berpikirnya itu sangat materialistis dan sangat pelitnya itu luar biasa. Makanya hati-hati dengan penyakit cinta dunia. Sehingga disampaikan dalam kajian ilmu tasawuf, Pak, urusan dunia, urusan rezeki, Bapak nggak usah ngoyo. Kenapa nggak usah ngoyo?
Karena sesungguhnya setiap orang itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Percaya nggak Bu? Nah, takaran rezeki orang itu memang beda-beda. Jadi kita nggak usah membandingkan dengan orang lain. Ada orang itu rezekinya ada yang semangkok. Ya udah dapatnya ya semangkok. Ada yang dapatnya sebaskom. Berarti lebih gede ya. Ya, dia dapatnya gede. Ada lagi yang dapatnya seember. Berarti lebih gede lagi, Pak. Ada lagi yang sepucuk gayung. Apa istilahnya? Gayung pucuk. Berarti berapa itu, Bu? Segayung pucuk berarti berapa? Sedikit ya. Ya sudah, emang jatahnya segitu, Pak. Artinya begini loh Bapak Ibu, kita sudah dijatah oleh Allah rezeki kita. Kalau memang jatah rezeki kita itu segayung pucuk, Bapak mau kerja mati-matian siang malam tetap dapatnya segitu. Sekarang pucung apa pucuk? Pucung. Ya udah gitulah pokoknya. Tetap segitu Pak. Terus apa terus nggak kerja? Kerja silahkan, tapi nggak usah ngoyo. Silahkan kerja semampunya. Waktunya sholat, waktunya ngaji, udah begitu aja Pak. Nggak usah ngoyo siang malam sampai nggak sholat, nggak ngaji. Nyari apaan? Kalau mau jatahnya segayung pucung, ya udah tetap dapatnya segitu. Sebaliknya kalau memang jatahnya dia itu seember, kerja nyantai, tetap hasilnya ya seember, emang udah jatahnya kok. Begitu. Kayak Om Rio kan kerjanya nggak usah kemana-mana kan, di rumah didatengin orang, emang jatahnya begitu. Ya Om, itu. Dan digambarkan dalam tasawuf, orang yang ngejar harta, ngejar rezeki itu seperti ngejar kupu-kupu Pak. Kalau dikejar ya susah. Begitu kita udah lelah, ya Allah saya udah capek, ya Allah saya mau istirahat. Bapak bersender di bawah pohon, begitu udah nyender, kupunya malah nemplok di kepalanya. Seperti itu Pak. Ketika Bapak sudah merasa lelah, Bapak mampir ke masjid, ya Allah saya udah usaha, saya mau sholat duhur dulu. Udah sholat duhur, habis sholat duhur capek, ya udah rebahan di teras masjid. Kalau memang udah rezekinya, datang Pak, masuk telepon. Benar dengan Om Rio, benar Pak. Bisa nggak bikinin 300 box nasi? Oh, Masya Allah. Bisa nggak Om? Bisa kan? Nggak usah pakai bisa gitu loh. Artinya rezeki itu kadang-kadang datangnya nggak terduga Pak. Makanya nggak usah ngoyo. Waktunya sholat ya sholat, ibadah ya ibadah, nggak usah ngoyo. Udah ada jatahnya kok. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, urusan dunia jangan sampai menggelapkan hati kita, apalagi sampai bermusuhan, bunuh-bunuhan, ya itu kan terjadi gara-gara warisan, nggak akur sama saudara kandung, berantem sama ipar dan seterusnya. Kasus seperti itu kan di masyarakat banyak bener Pak, dan itu semua berangkat dari urusan dunia. Coba nggak usah. Nah, itu. Jadi kita ngurusin dunia yang udah jadi hak kita aja, nggak usah berlebihan. Wasirajulaha, adapun penerang terhadap kegelapan dunia semacam itu, penawarnya adalah at-taqwa, yaitu sebuah ketakwaan. Sebuah ketakwaan, artinya takwa apa? Semua didasari dengan rasa takut kepada Allah. Orang seperti itu semua akan tentram Pak. Nggak ada namanya permusuhan, rebutan harta, nggak ada. Kenapa? Semua dasarnya takwa. Oh ini hak saya, oh itu bukan hak saya. Yang menjadi masalah kan ketika ada orang ngakuin hak orang lain, ini menjadi masalah. Kalau semua sudah sesuai dengan aturan ketakwaan,
sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, selesai, tidak akan ada musuhan. Satu, itu pemahaman takwa. Yang kedua, ketakwaan, yaitu ibadah menjalankan perintah dan meninggalkan semua larangan Allah, itu menjadi nur, menjadi cahaya di dalam hati dan pikiran kita, sehingga orang itu ketika dia dalam ketakwaan, pikirannya terang, hatinya terang, sehingga tidak terpikir olehnya untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak terpikir dalam hatinya untuk nyerobot punya orang lain, tidak terpikir, Pak, apalagi merencanakan, terlintas saja enggak, sehingga hatinya itu tenang, Pak. Bahkan saking tenangnya orang yang bertakwa itu, seandainya dia diambil hartanya, dia itu malah bersyukur. Ada sebuah kisah dari guru saya, itu Mbah Kiai Arwani Kudus, Mbah Kiai Arwani Amin Kudus. Beliau seorang ulama masyhur sebagai seorang wali. Dalam perjalanan beliau naik bis, saat itu naik bis, belum, masih zaman tahun berapa itu, sama santrinya berdua. Ternyata begitu turun dari bis, santrinya baru sadar bahwa dia kecopetan. Yang dicopet ya harta miliknya Mbak Arwani yang dibawa santrinya, kecopetan. Lapor, Pak Kiai mohon maaf yang sebesar-besarnya, ternyata barang Pak Kiai itu dicopet waktu di bis. Kata Mbak Kiai apa? Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah, bagaimana Kiai? Ya alhamdulillah kamu yang dicopet, coba kamu yang jadi copet, malah bahaya itu. Jadi cara berpikirnya itu selalu positif, Bu, selalu berbaik sangka. Coba kalau Bapak di posisi Mbak Arwani, diceritain oleh istrinya, Pak kecopetan dompetnya, Bapak reaksinya gimana? Dasar istri gak bisa dikasih amanah, begitu kira-kira lah. Udah gak percaya lagi sama kamu, udah ngomel-ngomel, Pak. Tapi kalau orang itu ahli takwa, pikirannya itu jernih, Pak, hatinya jernih, yaitu tadi gak terpikir oleh kita. Komentarnya kok begitu, alhamdulillah, baguslah kalau kamu yang dicopet daripada kamu yang jadi. Udah kan bagus ya. Ya udah, itulah orang-orang takwa tuh begitu, selalu berpikir positif. Nah, itu contoh bahwa ketakwaan benar-benar akan membawa orang pikirannya tuh terang, damai. Nah, kemarin urusan daging korban itu terjadi berantem antar panitia. Di sini berantem nggak, Om? Nah, di sana itu berantem, Pak, itu gak usah saya sebut lah. Pokoknya itu terjadi lah. Terjadi sampai ke saya, ngadu ke saya. Kenapa masalahnya? Anu Kiai, masalahnya ada panitia udah datang kesiangan, ya, pulang bawa banyak dagingnya gitu. Akhirnya ditegur marah. Ya udah, akhirnya dia ngambek, dagingnya dibalikin lagi, nggak mau terima. Oh gitu, aneh gitu loh, Pak. Jadi pokoknya udah urusan harta itu sangat memicu permusuhan. Makanya persahabatan yang paling bagus adalah persahabatan yang didasarkan karena ibadah Allah. Kalau sudah ditumpangin motivasi-motivasi yang lain, biasanya cekcok. Korban itu ibadah, Pak, tapi kalau sudah ada orang yang merasa rakus di dalamnya, pasti akan terjadi cekcok, karena sudah nggak murni karena Allah, ada motivasi lain. Makanya hati-hati. Jadi setiap ada kesempatan, setan itu akan menghembuskan keburukan-keburukan yang akan mendorong kita melakukan itu, walaupun itu dalam bentuk bingkai sebuah ibadah, itu bisa terjadi. Selanjutnya, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, wadzambu zulmatun,
Wadzambu, yang kedua dosa, perbuatan dosa, zulmatun, itu sebuah kegelapan. Semakin banyak orang itu punya dosa atau semakin sering orang itu melakukan dosa, maka hatinya akan semakin gelap, sehingga yang terjadi dia sudah tidak ada penyesalan, sudah tidak ada penyesalan. Begini Pak, pertama ketika dia belum pernah berbuat dosa, belum pernah nyolong lah umpamanya, begitu dia nyolong yang pertama kali, orang itu tetap akan diliputi penyesalan. Begitu udah ketiga sampai ke 10 kali, sudah nggak ada penyesalan nyolong itu. Begitu udah masuk yang ke 11 ke 15 kali nyolong, yang ada malah ketagihan. Kalau nggak nyolong ya nggak enak, ketagihan. Artinya apa? Ketika seseorang itu berbuat maksiat dan di dalam hatinya nggak ada penyesalan, itu sudah mulai dia masuk dalam kegelapan hati, sudah mulai masuk itu Pak. Maka hati-hatilah, hati-hati, raba diri kita masing-masing. Kalau kita habis berbuat maksiat kok hati kita nggak ada penyesalan, hati-hati, berarti kita sudah masuk dalam zulmah, kegelapan itu. Kalau sudah begitu, apa bahayanya? Bahayanya orang itu nggak akan tobat Pak, nggak akan tobat, nggak akan berhenti dari dosanya. Kenapa nggak bisa berhenti? Karena dia nggak ada penyesalan, makanya dia nggak akan bisa berhenti. Apalagi kalau masuk pada level ketagihan, apalagi kalau masuk pada level mania, udah nggak bisa lagi Pak. Udah mania itu nggak bisa Pak. Maka pertanyaannya, Bapak pernah berbuat dosa nggak? Masih ada penyesalan nggak di hati? Wih. Ibu pernah ngomelin suami nggak? Bu, pernah ngomelin suami nggak? Habis ngomelin nyesel apa enggak? Wih, yang punya suami nggak punya nggak usah jawab. Habis ngomelin suami nyesel apa enggak? Nah kalau nyesel masih bagus tuh, masih bagus. Kalau istri habis ngomelin suami udah nggak nyesal, udah nggak ada rasa nyeselnya, yakin pasti besok terulang lagi. Betul Bu? Apalagi kalau sudah masuk pada level ketagihan, nagih. Kalau ngomelin suami kayaknya gatel di mulut tuh, ketagihan, itu udah pasti susah tobatnya Pak. Makanya Bapak Ibu, untuk tidak berbuat dosa, manusia seperti kita susah, pasti kita akan jatuh dalam dosa. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah ketika kita masih ada penyesalan, itu berarti di hati kita masih ada iman. Dan ketika nyesel, buru-buru diistighfari, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, buru-buru disusuli dengan kebaikan. Kita habis berbuat maksiat nih, astagfirullahaladzim, langsung susuli dengan perbuatan baik. Terserah mau wudhu, mau dengan sholat, mau dengan sedekah, pokoknya perbuatan baik susulin buru-buru. Tujuannya apa? Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang baru saja kita lakukan. Jangan diem baik, habis berbuat maksiat diem menikmati, rasain nih, emang dia doang yang bisa ngomel, malah bangga habis ngomelin suami. Ya yakin besok pasti terulang lagi itu. Makanya kalau saat ini kita masih ada penyesalan, syukur, berarti masih ada iman dalam hati kita. Lalu apa penawarnya? Wasiraju laha at-taubatu. Wasiraju, adapun penerang, lahu, atas kegelapan dosa tadi, adalah at-taubatu, taubat, buru-buru taubat Pak. Dan orang itu tidak akan taubat kalau dia tidak taubat Pak, kalau nggak ada penyesalan dalam hatinya. Makanya ketika Allah hadirkan penyesalan dalam hati kita, jangan diabaikan,
Kalau kita abaikan, kita cuekin, maka bapak ibu akan berubah menjadi orang yang hatinya bengis, sadis, apalagi udah berdarah dingin aja pak itu. Iya, sebab dia udah mengabaikan penyesalan itu, akhirnya dia benar-benar gak ada penyesalan. Habis ngaplok istrinya, ya udah santai aja, kayak nggak pernah berbuat dosa, kayak nggak pernah berbuat salah, santai gitu, nggak ada beban. Orang seperti itu pak, suruh tobat susah. Makanya pertama orang itu kalau pengen tobat, mintalah pada Allah untuk dihadirkan penyesalan dalam hatinya. Karena salah satu syarat tobat diterima itu ketika ada penyesalan. Bapak istighfar 1000 kali, tapi kalau nggak ada penyesalan, istighfar itu tertolak pak. Contoh nih, umpamanya bapak apa nih, bapak berbuat maksiat apalah ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah 1000 kali, tapi nggak ada penyesalan, yang ada malah penasaran. Yang ada itu tadi bocah mana ya kok bening begitu ya. Saya jamin pak, orang itu nggak akan beres tobatnya, terulang lagi itu pasti, karena nggak ada penyesalan, yang ada malah penasaran. Semoga besok ketemu lagi lah, syukur-syukur dapat nomor handphonenya. Udah jadi itu pak, istighfarnya nggak ngaruh. Maka taubat itu nikmat yang Allah berikan, penyesalan juga nikmat yang Allah berikan. Kalau orang berbuat dosa kok nggak ada penyesalan, udah kayak iblis pak, udah kayak iblis. Bapak tahu iblis? Tahu kan? Iblis itu kenapa kok nggak diterima oleh Allah tobatnya? Satu, karena iblis nggak ada penyesalan. Yang kedua, karena nggak ada penyesalan, maka iblis nggak pernah bertobat kepada Allah. Beda dengan Adam. Kalau Adam ada penyesalan, karena ada penyesalan, maka Adam bertaubat kepada Allah dan akhirnya diterima oleh Allah. Makanya hati-hati kalau orang sudah berbuat maksiat dan tidak ada penyesalan, maka dia sebentar lagi akan menjadi iblis. Nah, semoga kita dihindarkan dari semua itu. Amin ya rabbal alamin. Innal abda, di sini jelaskan Pak, idza akhta'a khati'atan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, jika telah melakukan sebuah kesalahan, keburukan atau dosa, maka nuktatu fi qalbihi nuktatan, maka akan ditandain di dalam hatinya nuktah, satu titik hitam, itu nuktah. Satu kali berbuat dosa maka ada titik hitam di dalam hati kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak dosa itu, hitam itu akan memenuhi hati kita. Kalau hati sudah dipenuhi oleh noda hitam, maka harapan untuk tobat susah. Hatinya sudah hitam, sudah keras, sudah nggak bisa menerima cahaya hidayah Allah, sudah nggak bisa menerima nasihat. Kalau diingetin bukannya terima kasih, malah galakan dia. Ada kan orang begitu Pak, diingetin malah galak. Nah itu udah mulai gelap itu hatinya. Makanya berbuat dosa itu susah dihindarkan. Yang pentingnya apa? Buru-buru kita istighfar, buru-buru disusuli dengan kebaikan, nanti biar selesai dengan baik. Yang ketiga sekarang, wal qabru zulmatun, wal qabru, kuburan, zulmatun itu sebuah kegelapan. Percaya nggak Pak kalau kuburan itu gelap Pak? Percaya kan? Kuburan alam barzah itu gelap Pak, nggak ada jendela, nggak ada pintu, nggak ada listrik, gelap. Ya udah kalau gitu besok kalau gua mati pasangin listrik, umpamanya begitu, tetap gelap Pak, karena kuburan yang dimaksud adalah alam barzah. Alam barzah itu alam goib,
Adapun galian tanah, gundukan tanah itu kuburan yang dalam pandangan mata kita. Alam barzah enggak seperti yang kita lihat. Makanya kalau kita kepengen kuburan kita terang, pengen nggak Pak? Bu, pengen nggak? Seterang apa? Nanti beda-beda loh Pak. Ada yang terangnya itu 5 watt, ada 100 watt. Bapak pengennya berapa watt? 1000, nah kebakar sendiri lagi. Nanti ketahuan semua gitu loh. Lo itu siapa kok kelip-kelip? Ada sinarnya tapi kelip-kelip. Begitu dicek, lah kok jamaah Al-Farogo gitu kan. Ngenes banget itu. Apa caranya biar kuburan kita terang? Wasirajulaha, maka penerang atas kuburan itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jangan pernah lepas dari mulut dan hati kita. Jadi kita alhamdulillah setiap sholat kita baca itu. Di luar sholat juga jangan pernah putus. Satu, itu cara memahami kalimat la ilaha illallah diucapkan dengan lisan. Yang kedua, dipahami, diyakini dengan sepenuh hati. Maka kalimat Al-Quran, firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Allah akan mengokohkan orang yang beriman bil qawlis sabit, dengan kalimat-kalimat yang kokoh. Nah, kalimat yang kokoh adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa makna dari kalimat itu? Itu adalah sebuah ikrar, sebuah janji setia. Ketika Bapak mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, itu artinya kita semua sudah berjanji ikrar setia untuk menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Begitu juga Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tidak sekedar diucapkan tapi diyakini. Itu merupakan sebuah ikrar, janji siap menjalankan perintah Rasulullah dan siap meninggalkan larangan Rasulullah. Ada komitmen di dalamnya. Jadi kalimat itu adalah sebuah komitmen yang kita ucapkan di hadapan Allah. Makanya ketika kita sudah terbiasa mengucapkan kalimat ini, meyakini sepenuh hati, menjalankan dengan sekuat tenaga, baru di situ benar-benar orang itu akan mendapatkan kuburannya terang benderang. Kenapa bisa terang? Di sini jelaskan. Innallaha ta'ala harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada neraka man qala la ilaha illallah, yaitu bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya bertanggi biha wajah Allah, yang mana dia ucapkan dengan ikhlas. Jadi kalau kita ngucapin kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dijamin tidak akan tersentuh api neraka, dijamin kuburannya akan terang benderang. Terakhir sebelum saya tutup Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang sangat ampuh, kalimat yang sakral. Apa keampuhannya? Walaupun seseorang itu dari kecil sampai gede, sampai tua, kafir, gak pernah percaya Allah, maksiat kerjaannya, satu hari sebelum mati kok ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa-dosanya yang tadi diampuni nggak kira-kira? Seketika diampuni oleh Allah. Jangankan satu hari sebelumnya, sebelum mati aja, di ujung hidupnya
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus plek mati. Kira-kira orang ini celaka apa beruntung? Beruntung, Pak. Walaupun dari kecil dia kafir maksiat tiap hari, itu hebatnya kalimat la ilaha. Semua kekafirannya, semua dosanya langsung diampuni oleh Allah. Tapi hati-hati, kalau ada orang dari kecil dia Islam, sampai muda, sampai tua dia Islam, taat rajin ke masjid, loh giliran mau mati kok ingkar dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ingkar, mau mati ingkar itu, kira-kira orang ini bakal selamat apa celaka? Dijamin celaka, Pak. Maka kalimat la ilaha illallah itu ampuh dan sakral. Karena sakral jangan sembarangan. Kita ngucapinya harus dengan penuh takzim, penuh dengan kecintaan. Makanya man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Makanya kalau ada orang saudara kok sudah sakaratul maut, Bapak Ibu jangan ditinggal sendirian, ditemenin, dibimbing. Cara bimbingnya, Pak, ini kadang-kadang saya perhatiin suka salah, Pak. Orang itu sakaratul maut itu tahap-tahapan, Pak. Kalau dia tahapnya udah payah banget sakaratul mautnya, bimbingnya jangan begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malah keder itu nanti orangnya. Ikutin irama nafasnya. Ini saya ajarin, Pak, ikutin irama nafasnya. Nafasnya itu makin pendek loh, Pak. Ya, pertama nafas kan di perut, ntar naik ke dada, perutnya anteng, yang gerak dadanya doang. Bapak zikirnya, talqinnya ikutin irama nafas. La ilaha illallah. Diem dulu, kita lihat responnya dulu, terus tambah la ilaha illallah. Ikutin irama nafasnya, jangan kok la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malah keder orang itu nanti, karena dia udah kondisi sakarat, sangat payah itu, Pak. Kalau sudah makin naik tuh nafas, zikirnya dipendekin, jangan la ilaha illallah, ganti cukup dengan Allah, cukup dengan itu pun jangan ngebut, Pak. Ikutin sesuai irama nafasnya, Allah, Allah, Allah. Kalau udah sampai tenggorokan terus Allah, Allah, jangan pernah ditinggal. Tujuannya apa? Biar orang ini mati dalam kalimat terakhirnya menyebut Allah. Begitu tujuannya, Pak. Tapi dia nggak ngikuti, ya memang nggak ngikutin, tapi kita bisa membaca bahasa tubuhnya dari nafasnya, itu nanti kelihatan loh, Pak, orang yang dibimbing sama orang yang tidak dibimbing. Nah, makanya yang punya kesempatan dibimbing, jangan malah ditinggal, kasihan itu nanti. Nah, semoga kita semua mendapatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.